Oke, kita lanjutkan perkuliahan kita. Kita akan membahas mengenai kekontinuan pada interval. Nah, kekontinuan interval, definisinya. Kontinu pada interval terbuka. Fungsi f(x) kontinu pada interval terbuka a, b jika fungsi tersebut kontinu pada semua titik di interval itu. Jadi kemarin sempat ada yang tanya bedanya tanda kurung dengan tanda kurung siku itu apa? Apakah itu cuma penulisannya saja atau ada artinya? Nah, di sini akan saya terangkan. Jadi ketika x di dalamnya a, b kurungnya bukan siku, itu artinya x-nya itu berada di antara a dan b, dan x-nya bukan tidak sama dengan a dan tidak sama dengan b, nggak boleh sama dengan a. Tapi ketika x berada di dalam a, b yang kurung siku, berarti artinya x-nya bisa bernilai a, bisa juga bernilai b. Nah, jadi x lebih dari atau sama dengan a, kurang dari atau sama dengan b. Itu bedanya. Nah, di sini coba kita perhatikan. Ini kontinu nih. Kontinu pada interval min 5 sampai ke belakang. Tapi tidak pada min 5. Cuma kurang dari min 5. Kurang dari min 5. Jadi x-nya itu kontinu di kurang dari min 5. Min 5-nya nggak ikut. Kalau antara min 5 sampai min 2 itu juga kontinu. Di sini berarti x-nya juga kontinu di ini x-nya kontinu di min 5 sampai min 2. Makanya saya membuatnya kurungnya bukan kurung siku. Begitu pula di berikutnya ya. Terpotong di min 2, habis itu kontinu lagi. Kontinu di mana? Kontinu di min 2 sampai min 1. Jadi nggak kontinu di semuanya, cuma di sebagian-sebagian. Nah, kalau ini itu kontinu di min 1 sampai 4. Mohon maaf, ini harusnya kurung siku. Harusnya kurung siku, mungkin di situ ya. Kalau pengen detailnya. Jadi ini belum jadi gini. Min 1 sampai 4. Kenapa min 1 ikut? Min 1 ini penuh, tutupnya penuh. Warnanya penuh. Sedangkan 4 ini berlubang. Berarti x-nya boleh sama dengan min 1, tapi kurang dari 4. Nah, kalau ini, itu kontinu di x lebih dari 4. 4-nya penuhnya di bawah, bukan di atas. Nah, ini berarti kekontinuan dari suatu fungsi itu bisa sepotong-sepotong. Bisa titik, bisa sepotong-sepotong. Bisa keseluruhan domain. Kekontinuan sepihak. Fungsi f(x) kontinu di kiri titik A jika limit f(x) untuk x mendekati a min sama dengan fa. Ini. Kalau ini dikatakan kontinu di kiri. Ini ya. Ini berarti kontinu di kiri. Kenapa? Kontinu di kiri. Kalau misalkan sesuai dengan matematika, berarti harus definisinya ini. Limit kirinya itu sama dengan fa. Tapi kalau sesuai gambar, itu warna penuhnya itu di kiri. Di sisi kiri. Kalau kontinu di kanan, berarti warna penuhnya itu di sisi kanan. Seperti ini. Ini berarti kontinu di kanan. Di kanan. Pasti nanti akan memenuhi. Jadi kontinu bisa di kiri juga, bisa di kanan juga. Kontinu sepihak. Left continuous at x sama dengan a, right continuous at x sama dengan a. Oke, kontinu pada interval tertutup. Ya, seperti tadi saya sampaikan. A, B ini, misalkan x berada di A, B, itu artinya itu x berada di antara A dan B, tapi ada kemungkinan x-nya bernilai A dan x-nya bernilai B juga ada kemungkinan. Nah, untuk kita mengetahui apakah fungsi f(x) kontinu pada interval tertutup A, B, berarti f(x) itu harus kontinu di interval terbuka AB. Jadi kalau saya gambarkan grafik, gitu ya. Kalau saya gambarkan grafik, kemudian mungkin warnanya saya ubah jadi warna biru. Nah, ini di A, ini di B. Jadi grafiknya itu harus nyambung dari A ke B. Berarti ini nyambung.
F continue pada interval terbuka AB. Udah nyambung ya, nggak ada yang putus. Ini B. Selanjutnya, F continue di kanan titik A. Berarti sini harus penuh. Ini harus ada titik penuh. Artinya ikut, nyambung. Kemudian di B juga, F continue di titik B. Berarti di B juga harus penuh. Nah, kayak gitu. Itu berarti dia continue di A, B. Di A, B. Tapi kalau ini nggak penuh, berlubang, berarti nggak continue, tertutup. Dan ini kalau interval berarti di semua titik pada interval itu FE continue. Ya. Di titik C di antara AB, FE juga continue. Titik D juga continue. Titik E juga continue. Seperti itu. Nah, ini ada soal. Tunjukkan bahwa fx sama dengan 1 min akar 1 min x kuadrat continue pada interval min 1 sampai 1. Kalau secara grafik langsung ketahuan. Oh iya, ini continue. Kenapa? Nyambung. Kemudian sisi kanan dan sisi kiri warnanya penuh. Berarti continue. Tapi kalau secara analisis, coba kita cek. Fungsi fx memiliki domain di mana? Di x antara min 1 dan 1. Sifat dari domain fungsi akar. Domainnya, syaratnya apa berarti? Syaratnya itu di dalam akar tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif. Berarti nanti akan didapat ini nanti min 1 sampai 1. Kalau kalian menyelesaikannya. Nah, sehingga ini domainnya. Berarti jelas FE continue di interval terbuka ini. Terus coba dicek continue sisi kirinya. Continue sepihaknya. Ternyata continue sepihaknya itu sesuai. Limit fx untuk x mendekati min 1 dari kanan, ini continue kanan ya, itu sama dengan f min 1. Continue kirinya juga sesuai. Ternyata. Berarti berdasarkan ini, keterangan ini, maka disimpulkan bahwa fx itu continue di min 1 sampai 1. Seperti itu. Jadi bisa kita pelajari. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas teorema yang terakhir, teorema nilai antara, dan ini teorema yang cukup penting karena ini basic juga untuk mencari akar suatu fungsi yang fungsinya tidak bisa diuraikan dengan menggunakan pemfaktoran dan lain sebagainya. Silahkan dipahami lagi yang kekontinuan pada interval, semoga bermanfaat.